Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Jeng Dini hari ini akan menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Rabu 17 Maret 2021. Tapi sebelum kita lanjut dan mengetahui ada apa ya di Benteng hari ini, Jeng Dini bakal mengingatkan kembali untuk jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Berita utama hari ini di hari Rabu 17 Maret 2021 ada Glamping Rindu Hati ditutup. Aksi solidaritas kasus Kades dilaporkan dari Tabak Penanjung. Itu kemarin pagi warga menutup salah satu lokasi wisata Glampor Camping di Desa Rindu Hati, Kecamatan Tabak Penanjung. Ini dilakukan sebagai aksi solidaritas terhadap Kades Rindu Hati Sultan Mukhlis SH yang tersandung kasus dugaan pelanggaran surat edaran Bupati nomor 360. Salah satu pengurus Glamping, Hardiansyah, mengaku aksi ini merupakan kesepakatan bersama dengan sejumlah warga dan pengurus Glamping. Warga mengaku prihatin itu lantaran Kades selaku pimpinan desa sedang diterpa masalah. Hardiansyah mengharapkan Pemkab Benteng maupun pihak terkait lainnya untuk mempertimbangkan hal ini sehingga ke depan lokasi wisata yang menjadi salah satu daya tarik bagi wilayah Benteng dapat kembali dibuka. Kades Rindu Hati Sultan Mukhlis SH mengaku baru mengetahui kabar adanya penutupan yang dilakukan warga pagi kemarin. Ini menegaskan tidak ada instruksi yang diberikan kepada warga terkait aksi tersebut. Sementara itu, Camat Tabak Penanjung, Sopian Ansori Esos, mengatakan jika permasalahan Kades telah ditangani pihak terkait dan meminta warga untuk bersabar. Terkait aksi penutupan lokasi wisata, Camat menuturkan itu merupakan hak dari warga atau pengelola. Sopian juga berharap agar warga bersama-sama menjaga wilayah tetap aman dan kondusif, dan kasus Kades sedang diproses oleh kepolisian, mudah-mudahan segera selesai. Nah, berita selanjutnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Dinas Kesehatan sediakan vaksinasi 40 orang bagi awak media. Dilaporkan dari Karangtinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyiapkan kuota sebanyak 40 orang untuk vaksinasi bagi wartawan atau pekerja media. Untuk mengenai kapan pelaksanaan vaksinasi, Dinkes masih menunggu penjadwalan. Kepala Dinkes Benteng NS Gusti Miniarti Escape MH mengatakan wartawan atau pekerja media sebagai salah satu sasaran yang ditetapkan pemerintah pusat untuk menerima vaksin. Sebelumnya dilaksanakan vaksin, pihaknya akan mendata terlebih dahulu sejumlah nama wartawan atau pekerja media yang kemudian akan didaftarkan ke Kementerian Kesehatan. Nah, sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Benteng, itu Leonardo Ferdian, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinkes Benteng itu terkait dengan rencana vaksinasi bagi wartawan atau pekerja media. Kemudian akan mengambil data wartawan atau pekerja media yang ingin divaksin lalu diserahkan kepada Dinkes Benteng atau Dinas Kesehatan Benteng. Leonardo juga menuturkan wartawan atau pekerja media notabene banyak berinteraksi dengan masyarakat luas sehingga rentan terkena penyebaran COVID-19. Melalui vaksinasi yang dilakukan dapat dilakukan pencegahan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, berita selanjutnya ada 100 keping KTP elektronik tak bisa dicetak. Ini dilaporkan dari Karangtinggi, sebanyak 100 keping kartu tanda penduduk elektronik sementara waktu tak dapat dicetak lantaran diketahui sepekan terakhir tinta reborn Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah habis. Nah, Adnan menuturkan terkait hal ini pihaknya telah mengajukan kepada Ditjen Dukcapil Republik Indonesia untuk melakukan pengiriman tinta reborn sembari menunggu pengadaan reborn menggunakan dana alokasi khusus non-fisik pelayanan administrasi kependudukan dapat dipergunakan, di mana pada tahun ini anggaran dana alokasi khusus senilai 300 juta ini meningkat 100 juta rupiah dibandingkan tahun lalu hanya 200 juta rupiah. Sementara itu, berdasarkan rekapan per Desember 2020 lalu, jumlah wajib KTP elektronik sebanyak 80.616 orang untuk warga yang sudah melakukan pencetakan 106.472 orang atau dengan persentase 132,07%.
Nah, berita selanjutnya ada tempo 3 bulan 25 ekor ternak raib diduga digasak maling. Dugaan aksi pencurian hewan ternak di kawasan Desa Padang Tambak, Kecamatan Karangtinggi kian marak. Bahkan dalam kurun 3 bulan terakhir itu sebanyak 25 ternak baik sapi ataupun kambing diketahui raib diduga digasak maling. Muslimin menuturkan atas hilangnya 25 ekor ternak ditaksir kerugian mencapai 250 juta rupiah hingga 260 juta rupiah. Diketahui pelaku pencurian biasanya melancarkan aksinya pada sekitar pukul 2 pagi sampai dengan 5.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Sebab pada jam itu mayoritas masyarakat desa sedang beristirahat sehingga mereka bisa leluasa melakukan pencurian ternak. Nah, sementara itu Sekdes Padang Tambak M. Juni mengatakan bahwa demi menjaga keamanan desa, pihak desa telah bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti patroli bersama. Nah, itulah tadi beberapa berita maupun informasi yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng, tepatnya hari ini Rabu 17 Maret 2021. Ini bakal mengingatkan kembali bagi kalian yang di luar sana sudah mendapatkan vaksin ataupun yang belum dan bekerja di luar ruangan, harus tetap mentaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Nah, untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi berita di Koran Harian Rakyat Benteng, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas ataupun datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Saya Jentini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.